Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial tentang router gateway. Ini juga dapat request dari salah satu teman, cuman dia nyuruhnya buat router gateway doang, nggak ada hal-hal yang lain. Jadi saya kerjain sesuai dengan judulnya aja ya, router gateway. Ini gampang kok, nggak terlalu susah. Langkah-langkahnya juga nggak terlalu banyak. Nah, sekarang ini udah ada router, cuman routernya ini masih ada konfigurasi sebelumnya gitu. Pada setiap interface. Jadi kita tandain nih not interface-nya. Kalian bisa masuk ke menu interface. Nih ya, di sebelah kiri ada tulisan interface. Nah, di sini kalian ganti nih Ether 1 itu biasanya terhubung ke internet. Ether 2 itu terhubung ke LAN atau ke laptop kalian atau ke komputer. Jadi router 1 ini kita tandain nih dengan yang not yang oren-oren komen. Fungsi not ini untuk memberikan keterangan ya. Jadi kayak notice yang kita tempel-tempel kayak gitu. Ini kita namain internet misalnya. Oke. Terus yang ether 2 kita namain LAN. Oke. Nah, itu kita menandakan. Jadi kita tahu nih ether 1 atau interface 1 untuk internet, LAN 2 ini untuk interface yang terhubung ke PC atau laptop kalian. Nah, sekarang kita masuk ke menu sistem identity. Kalian cari menu sistem. Nah, yang ini sistem, pilih identity. Identity itu kan artinya kita memberi nama pada router. Nama routernya itu kalau belum kita ganti namanya MikroTik. Sekarang biar gampang, routernya punya siapa, kita tahu routernya punya siapa, kita namain. Misal di sini saya namain Haris. Kalau udah di apply, oke. Gitu. Ini kita memberikan identity pada router. Terus memberikan IP address pada router. Nah, di sini memberikan IP address itu ada dua IP address ya. Kita masuk ke menu IP. Ini lihat di sini IP, terus address. Kita add. Nah, ada IP address untuk internet, ada IP address untuk
user atau untuk laptop kalian atau untuk PC kalian gitu. Nah sekarang kita IP address untuk internet dulu. IP addressnya berapa? Nah ini yang perlu kalian ketahui. IP address itu kan kalau untuk internet itu beda-beda di tempat. Kalau di tempat saya IP-nya 128.0.3.100. Nah, slash-nya 22. Ini kalau di tempat saya. Nanti kalau di tempat teman-teman itu biasanya beda gitu. Jadi nanti kalau misal di sekolah bisa tanya ke gurunya atau ke temennya gitu, IP-nya berapa, terus dimasukin ke sini. Nah, karena ini IP untuk internet, kita pilih yang ini, yang Ether 1. Apply. Nah, sekarang kita add lagi IP untuk PC. Nah, kalau IP untuk PC atau laptop kalian ini bebas mau IP berapa aja. Di sini saya misalnya 192.168.1.1/24. Interface-nya kita pilih Ether 2 atau LAN. Klik apply, oke. Nah, ini kita namain, kita komen lagi biar lebih gampang ya. IP internet. Ini kita namain IP untuk LAN. Nah, kalau udah, kita sekarang memberikan yang namanya root gateway untuk router. Nah, ini yang dimaksud dengan router gateway. Kita memberikan IP root gateway untuk router. Jadi kita ibaratnya membuat yang namanya default root itu namanya. Jadi kita untuk menghubungkan Mikrotik ini dengan sumber internet, kita perlu yang namanya default root. Caranya kalian masuk ke IP, terus pilih root, nih routes, ROUTES, klik. Nah, kalian tinggal add atau tambah, ini yang di plus. Nah, kita gedein dulu dikit. DST address-nya biarkan 00 karena kalau default root itu udah pasti 00 ya. Jadi mau di sekolah atau di tempat lain ya, kalau kita buat default root itu pasti 00. Cuman gateway-nya ini harus ditentukan juga. Jadi kalian bisa nanya guru, nanya teman, default gateway-nya berapa sih gitu. Jadi ini nggak bisa ngasal, ini sudah ditentukan. Kalau di tempat saya gateway-nya 00.1. Jadi nanti kalau kalian praktek di sekolah maupun di kampus, nah itu gateway-nya itu juga harus ditanyakan ya. Nah, kalau udah kalian apply. Pastikan di sini keterangannya reachable, enable dan aktif. Kenapa? Karena kalau ini reachable itu sudah pasti gateway-nya benar dan IP address yang tadi kita bikin itu benar. Kan ada IP address yang tadi ditentukan ya. Nah, yang ini IP internet. Ini IP internet sama gateway ini benar. Jadi di sini statusnya reachable. Kalau unreachable dia salah gitu, IP address-nya tidak terhubung. Kalau udah di apply terus oke. Nah, sekarang kita tes ping dulu nih, kita ke new terminal. Tes ping, misal ping google.com. Oh, masih invalid. Oh iya, lupa. Nah, setelah kita masukin IP router gateway, kita menambahkan DNS. Berarti kalian ke menu IP DNS ini. Nah, DNS servernya berapa? Nah, DNS servernya ini bisa IP gateway, bisa IP DNS Google. Misal di sini saya biasanya pakai IP gateway segini, atau bisa gini 88. Pakai ini aja deh 888. Sini ya 884.4. Jangan lupa dicentang allow remote to cache, apply, oke. Nah, kayak gitu teman-teman. Kita tes ping lagi apakah bisa. Nah, baru bisa nih. Ini artinya router kita sudah terhubung dengan internet nih, router Mikrotik kita. Gitu ya caranya. Tapi komputer kita belum connect internet nih. Tuh, belum ada internetnya. Misal kita tes nih, kita buka YouTube. Tuh, belum ada internetnya.
Nah, untuk bisa ada internetnya, kita harus membagikan IP address dulu dan melakukan firewall NAT. Membuat DHCP server untuk klien. Membuat firewall NAT. Nah, jadi langkah-langkahnya cuma segini kok. Sekarang kita masuk ke IP DHCP client. Server, sorry. IP DHCP server. Ini fungsinya untuk membagikan IP address ke komputer kita atau ke LAN. Kita pilih setup aja langsung. Interface-nya kita pilih IP LAN ya, karena IP internet nggak perlu dibagikan. Karena kan komputer kita kan terhubung ke Ether 2. Tuh, kita next. Di sini next aja. Nah, ini next. Nah, jadi deh selesai. Nah, kalau udah, kita masuk ke menu firewall NAT. Kita masuk ke menu IP firewall NAT. Nah, ini kan banyak nih, kita pilih yang NAT. Kita add. Nah, di sini chain-nya kita pilih src NAT sort. Terus out interface-nya. Nah, sumber internetnya dari mana? Tadi kan sumber internetnya itu ada di Ether 1. Berarti kita pilihnya Ether 1. Kalau udah, kita ke tab yang namanya action. Ini kan ada general ya di sini. Kita tab action. Pilih actionnya masquerade. Apply, terus oke. Udah deh selesai config-nya gitu. Cukup mudah kan? Nggak terlalu banyak gitu maksudnya. Nanti kalian kalau kecepatan tinggal diulang-ulang. Sekarang kita tes dulu, bisa ke internet? Masih belum bisa. Kenapa? Karena komputer kita belum mendapatkan IP address. Kita masuk change adapter option. Nah, yang LAN-nya ini kita lihat dulu apakah ada IP. Udah, kita matiin dulu, kita disable. Nanti otomatis mikrotiknya keluar ya. Terus kita enable, tuh keluar mikrotiknya. Karena interface-nya kita matiin. Terus kita hidupin lagi. Nah, baru dia dapat IP address. Nah, IP address-nya kan tadi yang kita buat 192. Tuh. Dapat IP address-nya 1.254. Baru dia kita bisa connect internet. Nah, ya bisa kan? Tuh. Jadi segitu aja ya teman-teman. Kalau ada yang kurang bisa ditanyakan. Kalau misalnya ada yang salah bisa dikoreksi bareng-bareng. Jadi untuk konfigurasi router gateway cukup sampai situ. Terima kasih. Mudah-mudahan mengerti. Semoga bermanfaat.